Nanti dari coaching sama Pak Pur ini, saya dapat mengembalikan semangat teman-teman. Saya juga ingin saya dan teman-teman rajin dan fokus lagi dalam mengerjakan tugas sekolah, Pak. Oh gitu ya. Ya. Terus untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nanti apa, Bu? Saya ingin membuat sebuah rencana kira-kira apa ya yang bisa mengembalikan semangat teman-teman, mengembalikan fokus teman-teman dan juga saya dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, Pak. Karena sekarang ini tugas-tugas sekolah kan banyak. Nah, saya merasa teman-teman saya dan juga saya itu mungkin punya kesibukan lain. Seperti saya sendiri kan saya selain mengerjakan tugas sekolah juga ini lagi mengikuti PGP ini. Terus kebetulan teman saya juga ada yang sedang kuliah, Pak, masih menempuh linier, menempuh PG PAUD. Jadi jasanya belum linier dan beliau menempuh kuliah. Kemungkinan juga mengerjakan tugas sekolah itu juga sekarang kurang fokus seperti itu. Ada lagi, Pak, satu lagi teman saya kebetulan juga lagi sakit, jadi 1 minggu sekali itu masih harus kontrol ke rumah sakit. Jadi pekerjaan sekolah itu keteteran, seperti itu, Pak. Gitu ya. Ya. Terus kira-kira Bu Nindi itu apa dari rencana itu untuk keberhasilannya itu misalnya dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira nanti bisa sampai berapa, Bu? Saya pengennya 9. Saat ini saya merasa saya dan teman-teman itu masih berada di skala 3, lagi menurun. Biasanya juga kompakan, Pak. Mungkin ini saatnya lagi menurun di skala 3. Nah, saya ingin menaikkan ke angka 9 biar bagaimana kompak lagi bersama-sama mengerjakan tugas sekolah, seperti itu. Oh, nggih. Sementara ini Bu, ini untuk hambatan atau gangguannya yang dapat mengalami Ibu itu dalam meraih tujuan itu apa? Mungkin waktu, Pak. Jadi Oh, waktu. habis ngajar itu teman-teman pasti kebanyakan izin pulang dulu. Ada yang mengerjakan tugas kuliah, ada yang harus kontrol ke rumah sakit, dan kebetulan saya juga mungkin fokus mengerjakan tugas guru penggerak, jadi sulit untuk bertemu. Oh gitu ya. Yeah. Terus untuk selanjutnya ini bagaimana Bu? Apa solusinya? Kira-kira saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah saya, Pak. Saya akan menemui kepala sekolah saya, bagaimana biar bisa bertemu sama teman-teman, dikumpulkan jadi satu, membicarakan agar kita bisa aktif dan fokus lagi dalam mengerjakan tugas sekolah. Oh ya gitu, itu bagus Bu. Apa namanya? Nanti kan enak ya sama-sama ngobrol bareng-bareng gitu Iya, ya. nggih. Oke. Saya Tidak. ingin teman-teman menyampaikan, itu kan tadi dari pandangan saya ya Pak, saya ingin dari teman-teman sendiri menyampaikan masalahnya apa kok sampai pekerjaan kan menumpuk Pak, ini banyak yang belum dikerjakan, mengerjakan SPJ BOP, administrasi sekolah modul, dan penilaian itu kan menumpuk banyak yang belum dikerjakan. Iya. Ya makanya kalau saling bertemu ngobrol kan enak, nanti ketemu solusinya ya. Iya, nanti saya ingin sama kepala sekolah saya juga, sama teman-teman bareng-bareng mungkin bagaimana baiknya kita bicarakan, begitu. Jadi ini Bu, selanjutnya itu rencana itu kapan ya kira-kira? Waktu dekat atau kapan? Insya Allah saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, Pak. Karena lebih cepat lebih baik. Nanti kan kalau sudah ketemu, kita obrolkan permasalahan-permasalahan apa yang bikin teman-teman dan saya kurang fokus, lalu tindak lanjutnya bagaimana agar kita segera bisa fokus lagi dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Mungkin besok, Pak, saya akan ketemu sama kepala sekolah saya dulu. Jadi bisa langsung terselesaikan nanti masalahnya Bu ya.
Ya, semoga saja, Pak. Terus rencana Bu Nindi nanti misalnya untuk ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Nindi itu nanti apa? Ukuran keberhasilannya. Ya, saya ingin setelah tadi konsultasi sama cerita-cerita sama teman dan kepala sekolah saya ingin teman-teman saya dan saya sendiri juga ya Pak, Oke. menertibkan administrasi sekolah. Jadi misalnya modul ajar yang diajarkan minggu ini, kita kan seharusnya menyiapkan waktu sebelumnya seperti itu. Nah, seharusnya bisa tertib administrasi, bisa dikerjakan tugasnya masing-masing, mungkin seperti itu. Biar tidak menumpuk seperti sekarang. Iya, itu apa? Bagus sekali Bu ya. Iya. Apa namanya? Gagasan idenya Bu Nindi itu bagus sekali. Terus misalnya nanti Bu, misalnya belum ada kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang lain itu bagaimana nanti Bu? Nanti misalnya kan teman-teman setelah bercerita keluh kesahnya tadi, tapi ternyata belum ada perubahan juga, mungkin saya akan usul sama kepala sekolah saya, Pak. Saya akan mengajak kepala sekolah saya outbound. Namanya orang bekerja kan mungkin kadang ada di fase bosen ya, Pak. Siapa tahu nanti kalau saya mengusulkan outbound, nanti bersenang-senang sama teman-teman dan kepala sekolah, merefresh sejenak, mungkin nanti teman-teman bisa semangat lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah. Itu alternatif saya yang kedua, Pak Pur. Ya, nggih. Kemudian ini Bu ya, tadi sudah dijelaskan, sekarang komitmen Bu Nindi nanti untuk rencana aksinya itu tuh bagaimana nanti? Rencana Insya, aksi. insya Allah nanti yang pertama besok saya akan komunikasi sama kepala sekolah saya itu tadi ya Pak, Ya, mengumpulkan oke. teman-teman, kita lihat progresnya dulu selama seminggu atau 2 minggu ke depan mungkin. Kalau teman-teman sudah bisa masih belum aktif atau masih belum fokus lagi dalam pekerjaan sekolah, saya akan mengajukan alternatif yang kedua kepada kepala sekolah saya, mengajak outbound itu lagi. Mungkin teman-teman juga akhir tahun kan biasanya butuh refreshing Pak Pur biar semangat lagi. Ya. Nanti kira-kira dari ini gagasannya Bu Nindi nanti, kira-kira nanti ada nggak yang bisa membantu Bu Nindi? Mungkin selama ini dari rencana yang saya rencanakan ini tadi ya Pak, yang bisa membantu saya kepala sekolah saya Pak. Jadi koordinasi sama teman-teman itu juga yang bisa membantu saya kepala sekolah, terkait rencana outbound nanti yang bisa membantu juga kepala sekolah saya. Kebetulan kepala sekolah saya juga baik Pak, pengertian, insya Allah nanti mendukung. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu nanti didukung oleh kepala sekolah, terus Bu Nindi Amin. bisa melaksanakan apa yang diharapkan dari Bu Nindi itu tercapai gitu kan. Amin, amin. Semoga nanti saya dan juga teman-teman bisa semangat lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah, Pak. Bisa memanajemen waktu. Oke. Jadi bagaimana Bu? Enggak, maaf, saya ulang. Yeah. Jadi kan Ibu Nindi tadi sudah punya gagasan, rencanaannya apa, kemudian misalnya ada gangguan itu bagaimana, atau rencana pertama tidak bisa, yang kedua mungkin solusi berikutnya ya. Yeah. Kira-kira tindak lanjutnya itu bagaimana nanti Bu? Misalnya dari kedua, Ya. satu belum bisa, yang kedua mungkin ya sudah bisa, terus tindak lanjutnya dari kedua, terus kemudian disetujui oleh kepala sekolah, selanjutnya Yeah. bagaimana Bu nanti? Berarti Ibu nanti langsung melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bu Nindi tadi ya?
Iya, saya ingin semoga dari alternatif 1 dan 2 bisa membuat teman-teman itu konsisten Bapak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Saya juga terus nanti tindak lanjutnya insya Allah saya akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana untuk apa ya biar teman-teman itu pekerjaannya selesai ngoten Pak tertib gitu dan juga saya sendiri maksudnya nanti saya akan minta bantuan kepala sekolah saya untuk meninjau mungkin membantu seperti itu. Ya Bu Nindi mungkin saya kira cukup ya untuk Bu Nindi, terus tanggung jawab Bu Nindi nanti saya nanti pengen tahu apa yang sudah direncanakan Bu Nindi itu nanti yang disepakati itu yang mana. Nanti saya pengen tahu, kemudian ya mudah-mudahan nanti ada salah satu yang disetujui oleh kepala sekolah sehingga Bu Nindi bisa menjalankan kegiatan itu dengan baik ya. Amin, terima kasih Pak Pur. Nanti insya Allah setelah besok kan saya rencana menemui kepala sekolah saya. Nanti saya akhir minggu akan menemui Pak Pur lagi nih. Saya akan cerita-cerita lagi progres perkembangan saya. Ya Bu silakan. Saya juga senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Nindi, bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh Bu Nindi itu. Ya, saya kira cukup sekian Bu ya. Oke, terima kasih Pak Pur. Saya permisi dulu. Bu Nindi monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Pak Pur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ye, Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Pur. Monggo silahkan duduk Pak Pur. Oke, Bu, makasih. Ye. Kira-kira ada apa nih Pak Pur? Tumben-tumbennya datang ke ruangan saya. Iya ini Bu. Tadi kan saya lihat Ibu Nindi sedang tidak ada kerjaan, makanya saya sempatkan berkunjung ke tempat Bu Nindi karena ada unek-unek loh yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bu Nindi bisa membantu. Oh iya, boleh Pak Pur. Oke, nanti kita hari ini akan coaching ya Pak Pur. Oke. Semoga nanti bisa mendapatkan yang bermanfaat untuk Pak Pur. Oke, kira-kira apa nih yang mau disampaikan Pak Pur? Iya Bu, ini kan saya melihat sekolah itu belum lengkap peralatan untuk ini Bu, alat peraga, kemudian proyektor juga belum ada. Itu kan sebenarnya bagus sekali Bu ya proyektor itu bisa untuk pembelajaran itu video YouTube bisa dipakai untuk pembelajaran ke anak-anak, kemudian bisa menampilkan PPT. Kalau alat peraga juga ada kan lebih enak Bu, anak-anak itu lebih senang, lebih cepat paham. Kenapa saya berpikiran seperti ini Bu? Saya tiap mengajar itu setiap menjelaskan anak-anak itu kok males tuh Bu. Kadang ada yang ngantuk, kadang ngobrol sama temannya sendiri. Jadi saya berpikir kan ini mungkin kurang menarik. Makanya saya cari solusi yang lain gitu Bu. Jadi begini ya Pak Pur, coba saya mencoba merangkum ya. Jadi Pak Pur selama ini merasa kalau metode pembelajarannya nggak pakai alat peraga yang menarik atau memakai proyektor YouTube itu anak-anak terlihat bosan ya. Sedangkan alat peraga dan proyektor di sekolah Pak Pur jumlahnya terbatas. Jadi seperti itu nggih keadaannya. Iya Bu, terbatas. Kalaupun mau menggunakan itu kan harus bergantian. Kadang jamnya sama itu nggak bisa, harus mengalah salah satu gitu. Ya, sebelumnya jadi karena ini proses coachingnya nanti mungkin waktunya agak singkat ya Pak Pur, kira-kira nanti Pak Pur tujuannya bagaimana dan apa yang ingin Pak Pur dapatkan dari proses coaching di antara kita ini? Ya tujuan saya
itu dianggarkan oleh sekolah untuk segera dibelikan, karena itu kan tidak bisa menunda lagi. Karena saya melihat anak-anak itu kasihan. Dan memang ini, Bu, memang sudah kita harus waktunya berubah mungkin. Makanya Pak saya pengen coba dari melihat video atau dari PPT untuk pengajarannya mungkin anak-anak lebih mudah memahami materi itu dan menyenangkan gitu. Iya, oke. Berarti Pak Pur intinya dalam proses coaching ini ingin semoga nanti ke depannya anak-anak dapat ya menyenangkan pembelajarannya dengan fasilitas yang memenuhi ngoten nggih. Nggih, Oke. nggih, nggih. Lalu menurut Pak Pur nih, sekarang itu keadaan idealnya yang ada di sekolah Pak Pur itu ada di skala berapa? Dan Pak Pur ingin nanti keadaan idealnya itu berada di skala berapa? Kira-kira. Ya menurut saya ini Bu, di skala ini kok satu, 2 atau 3 lah. Oh, Karena sekarang lagi melihat ada di ya kadang ada yang tidur juga Bu, kadang ada yang bilang minta izin Pak mau ke kamar mandi, ternyata itu enggak. Ya jadi pengen keluar tuh membuang kejenuhan lah, seperti itu. oh, alasan ya berarti. Nggih, Nggih, berarti saat ini berada di skala kondisi 3 nggih. nggih. Terus Pak Pur inginnya nanti kira-kira ke depannya mau ke skala berapa dan kondisi idealnya itu seperti apa? Kalau saya pengennya ya di kondisi 9 gitu Bu. Jadi 9. 9 itu yang bagaimana Pak Pur? Pengennya. anak-anak itu kan nanti di kelas itu semangat belajarnya, terus waktu diadakan tes itu hasil tesnya kan bisa nilainya bagus, itu kita bisa melihat dari situ kan. Lihat Nggih. maksudnya pemahaman siswa dalam memahami materi itu dari misalnya dari tes tulis itu bisa, mungkin direfleksi, ditanya-tanya itu bisa menjawab gitu. Iya, berarti dari skala 3 tadi yang anak biasanya sering bosan, sering izin ke kamar mandi, padahal sebenarnya tidak ingin ke kamar mandi, sampai ingin ke skala 9 tadi, kira-kira apa yang Pak Pur rencanakan? Alternatif apa? Solusinya bagaimana kira-kira bisa mencapai angka 9 itu tadi, Pak? Ya menurut saya yang model pembelajaran yang dimodifikasi, Model diinovasi gitu. pembelajaran. Jadi menggunakan video itu karena kan mungkin sudah zamannya gitu, sudah zamannya anak-anak sekarang seperti Oke. tidak seperti kita dulu. Jadi dari misalnya sering mendengarkan, menghafal dan lain-lain, kemudian kita itu anak-anak kita fokuskan untuk istilahnya pembelajaran yang mungkin dari video, nanti juga mungkin ditambahi juga dengan membuat ini ya, membuat kerajinan tangan, itu kan bisa menambah keterampilan anak, juga pengetahuannya bertambah. Contohnya kemarin itu anak-anak saya suruh buat ini, keterampilan gambar 3 dimensi, Bu. Dari situ itu banyak sekali yang didapat anak-anak waktu membuat itu, karena saya tahunya dari setelah selesai membuat jadi, eee, saya tanya anak-anak, apa yang kamu pelajari dari membuat gambar 3 dimensi itu? Banyak Pak, kami bisa bekerja sama, kemudian cara menyambung kabel itu supaya lampu menyala, belajar di baterai itu ternyata kan ada negatif positif gitu. Jadi Oke. dari satu kegiatan itu didapat banyak ilmu ngaten lho Bu. Berarti untuk mencapai angka 9 tadi Pak Pur berusaha menerapkan model-model pembelajaran yang menarik nggih. Bisa Oke, melalui video YouTube, bisa membuatkan apa Pak tadi? kayak Prakarya-prakarya dan media-media pembelajaran lainnya. Mungkin ada alternatif lain selain mengkreasikan model pembelajaran Pak, untuk meningkatkan motivasi belajar anak. iya, anak-anak saya suruh, dari materi yang saya ajarkan itu saya usahakan untuk praktek. Jadi
Guru hanya di awal itu memberitahu, oh anak-anak belajar ini. Kemudian setelah itu jam yang lebih banyak itu ke anak-anak. Misalnya silakan buat gambar kartun, ya digambar. Kemudian ada lagi juga silakan buat presentasi. Presentasi misalnya penampakan alam itu di Pulau Jawa misalnya ketinggian gunung berapa itu langsung melihat ke peta atau atlas itu misalnya sudah selesai dipresentasikan semua itu nanti. Jadi tujuan saya anak-anak itu selain dapat ilmunya juga belajar bicara di depan. Bagus sekali, luar biasa Pak Pur. Nah, sangat menginspirasi saya juga tentunya. Lalu untuk alternatif-alternatif yang Pak Pur sampaikan tadi, kira-kira pihak siapa saja yang Pak Pur ajak ikut terlibat? Ya, Mendukungnya. kadang ada teman guru, maksudnya rekan guru yang jam kosong, jadi tidak pasti Bu. Ada teman jam kosong, misalnya dalam penyampaian menyiapkan alat peraga atau menyiapkan proyektor itu kadang butuh bantuan. Ada lagi mungkin selain teman guru yang bisa diajak kolaborasi atau bekerja sama? Ya terutama kepala sekolah, kepala sekolah, Bu minta izin saya untuk pembelajaran saya model begini Bu, karena melihat ya itu tadi ya kejenuhan anak di kelas itu. Jadi Ya. kepala sekolah juga mengizinkan, juga hanya merestui. Ya, jadi pihak yang diajak terlibat yaitu teman guru dan kepala sekolah, ya Pak Pur? Oke, Bu. Luar biasa. Lalu kira-kira Pak Pur mulai kapan nih menerapkan model-model pembelajaran yang lebih kreatif lagi? Mungkin sebelumnya memang sudah menerapkan yang kreatif ya Pak Pur, tapi kira-kira mulai kapan nih menambah intensitas pembelajaran yang lebih kreatif lagi? Ya, yang untuk pembelajaran 3 dimensi yang saya contohkan tadi itu sudah. Nah ini tadi kan saya kurangnya di ini Bu, di proyektor tadi. Ya. Karena sangat membantu sekali. Suatu saat nanti misalnya alat peraganya itu saja itu juga anak-anak itu juga bosan. Makanya Yeah. antisipasinya kan ini proyektor. Kalau WiFi kan sudah ada, jadi menonton YouTube itu sudah bisa lancar gitu. Oh, iya. Berarti lebih diutamakan ke proyektornya, ya? Oke. Lalu kira-kira kapan Pak untuk penggunaan memaksimalkan proyektornya mulai kapan nih? Ya, kemarin itu kan ini Bu, saya pernah ngobrol, tapi ternyata uang sekolah itu kosong, saldo sekolah kosong. Saya waktu bicara sama teman-teman dan kepala sekolah itu kosong, jadi cuma ya juga ini Bu, sudah gimana ya solusinya seperti itu. Berarti nanti mencoba koordinasi sama kepala sekolah, ya? Oke. Atau Oke, mungkin Pak. nanti saya menawarkan bagaimana kalau saya talangi dulu, biar ini maksudnya enggak terlalu lama waktunya. Saya usahakan 1 minggu ini sudah ada itu proyektornya, jadi sudah bisa berjalan. Jadi siap-siap, ide yang bagus Pak Pur. Nanti kita minggu depan ketemu lagi ya Pak Pur. Pak Pur bisa bercerita-cerita lagi tentang saya. Saya juga ingin mendengar cerita progres perkembangan Pak Pur tentang pembelajaran itu tadi dan perkembangan pembelajaran menggunakan proyektor itu tadi, ya. Nanti bisa ketemu saya lagi. Oke, Bu. Saya terima kasih Bu Nindi sudah di coaching hari ini. Saya merasa senang sekali. Sudah bebannya ibaratnya sudah berkurang. Ini juga saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan apa yang saya harapkan tadi Bu. Sama-sama Pak Pur, saya juga senang bisa membantu Pak Pur dan mohon maaf apabila salah kata. Ya Bu, ini untuk mungkin cukup sekian ya Bu waktunya.
Saya harus ke kelas lagi, mohon maaf merepotkan Bu Nindi. Nggih, Pak Kalau Pur. mohon pamit nih, Bu. Nggih. Nggih, sampun Bu, Monggo. wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi